Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ya, itu mengatur mengenai terminasi atau aborsi pada kasus-kasus tertentu ya. Ini tuh nyawa masih hidup loh di kandungan. Jadi bukan tugas kita, dokter atau ibu ini yang nentuin anak ini meninggal hari ini. Halo geng sehat, apa kabarnya? Seneng banget ngoprek is back. Ngoprek alias ngobrol abis praktek. Setelah sekian purnama nih kita datang lagi. Semoga geng sehat dan mams setia nih sama channel YouTube-nya Gue Sehat. Kali ini aku nggak sendiri, sudah hadir bersama kita narasumber kita Dr. Andrew Wijaya, Ya. spesialis obgyn. Apa kabar dok? Baik, luar biasa. Senang juga di sini ya bisa di-invite, diundang bareng ke Gue Sehat ya. Betul. Abis praktek kan? Abis praktek, sesuai dengan namanya Ngobrol abis Iya, praktek. Dok, tapi di sini nggak praktek lagi? Ya, kita lihat-lihat ya. Kalau ada pasien go, kalau enggak ya pulang. Oke. Kita ngobrol santai aja ya dok ya. Tapi temanya kali ini tentang apa? Hal yang lagi viral nih dok. Topik yang lagi hangat, yaitu kita show dulu nih videonya. Kita lihat sama-sama ya. Nah dok, habis ngelihat cuplikan tadi, gimana nih dok? Seru nih kayaknya ngobrolin tentang kata pertamanya dok, terminasi kehamilan. Banyak nih yang nanya nih pasti ya, terminasi kehamilan tuh sama nggak sih sama aborsi sebenarnya? Oke, kita bahas dulu dari terminologi ya. Terminologi itu arti dari kata per kata. Terminasi artinya menghentikan. Ya, menghentikan kehamilan, terminasi ya. Sedangkan aborsi adalah salah satu bagian dari terminasi kehamilan. Itu dulu. Oh, oke. Ya, misalnya pasiennya di bawah 20 minggu. Ya, di bawah 20 minggu kita masih bilang aborsi. Aborsi atau menggugurkan. Di atas 20 minggu itu namanya terminasi kehamilan. Tentunya dengan indikasi banyak ya. Contohnya 20 minggu janinnya meninggal, 24 minggu janinnya meninggal, terminasi kehamilan. Tapi apakah itu aborsi? Enggak. Itu namanya terminasi kehamilan. Ya, atau enggak 36 minggu udah 9 bulan tahu-tahu kita USG janinnya tidak ada detak jantung. Itu kita sebut terminasi kehamilan. Ya, ataupun dengan indikasi maternal misalnya, ibunya 36 minggu, bayinya sehat, kecil, ibunya preeklamsi, kita nggak bisa lanjutkan. Kita sebut terminasi kehamilan. Tapi jadi terminasi kehamilan belum tentu bayinya meninggal juga ya. Iya. Terkadang kita harus tahu bahwa memang beberapa faktor kita harus terminasi kehamilan itu. Karena kalau kita lanjutkan membahayakan ibu, membahayakan janin. Oke. Gitu dulu. Iya. Nah, tapi kalau aborsi pasti terminasi kehamilan. Ya, janinnya biasanya sudah meninggal mostly. Tapi kasus yang kita lihat ini kan unik ya. Janinnya masih hidup, namun dengan kecacatan atau dengan anomali yang cukup berat ya. Yang kalau saya lihat dari analisisnya, kita lihat dari USG-nya tuh, kalau kita lihat ya orang awam lihat tuh gede sekali tuh ventricle otaknya, ya yang gede bulat. Ya kalau kita lihat lagi ukurannya diukur 3,1 itu artinya tebal korteks ya. Nah tebal korteks itu menentukan prognosis atau kedepannya nih janin bisa hidup dengan baik atau enggak. Gitu. Nah mungkin dengan pertimbangan banyak faktor, banyak etis, dari psikis ya. Tentunya saya yakin sejawat kita dokter yang bersangkutan pasti sudah melalui etik, sudah melalui psikis, psikolog maksud saya atau psikiater ya, dengan diskusi keluarga yang intens sehingga menyimpulkan bahwa kehamilan ini diterminasi. Oke. Gitu. Jadi memang prosesnya panjang kan dok? Betul, pastinya panjang. Melewati beberapa step ya. Betul. Tapi sebenarnya nih dok, terminasi sendiri penyebabnya tuh apa aja? Tadi kan udah disebut ya, preeklamsi disebut terminasi juga, Yes. ya kan? Kira-kira apa lagi nih? Apa saja yang bisa diterminasi? Betul. Oke, kita bahas dari maternal dulu ya. Jadi kalau kita bilang terminasi kehamilan itu misalnya dari maternal. Contoh, tadi preeklamsi. Kedua, mungkin ibunya di perjalanan tahu-tahu sesak napas. Kita USG ya. Ternyata kita ngomong FVF, ejection fraction, fraksi ejeksi dari jantungnya kurang baik. Ya, kalau kita kan lihat beberapa faktor kehamilan bisa menurunkan fungsi jantung. Ternyata ibu ini secara progres tidak dapat melanjutkan kehamilan. Kita terminasi. Ya, gitu. Misalnya yang ketiga, ibunya mendadak ada cancer misalnya. Yang perlu kemoterapi, perlu radiasi. Ya, jadi dengan hamil ini justru menghalangi.
Ya, proses radiasinya, proses kemoterapinya kita terminasi. Itu dari maternal. Dari sisi ibu ya. Dari ibu. Betul. Kalau janin ya banyak ya. Satu, mungkin dalam perkembangannya janinnya tidak berkembang. Ya, tidak berkembang terus mendadak meninggal ya. Harus diterminasi kehamilan. Ya, kedua tadi cacat. Ya. Terkadang cacat ada yang letal. Contoh, cacat letal tuh artinya kita tahu sampai sekarang menurutkan dari statistik ya. Setelah dilahirkan belum ada survivor. Belum ada penyintas. Kalau dilahirkan belum tentu survive, betul? Iya. Hampir penelitian di dunia tidak ada yang survive. Contohnya anencefali misalnya. Oh iya. Ya, tidak terbentuknya tempurung otak atau otak itu sampai sekarang belum ada survivor, Dok. Gitu. Nah, seperti itu kita bisa tawarkan ibunya. Dari awal kehamilan misalnya, Bu, apakah mau diterminasi di awal? Contoh, 12 minggu, 13 minggu kita tahu. Tidak ada tempurung otak. Kita tahu bahwa kasus ini pasti tidak dapat maksudnya tidak dapat survive di kemudian hari. Maka apa yang kita tawarkan ke ibu? Dua. Mau diterminasi pada saat kita tahu ini anencefali, tentunya dengan etik dan lain-lain ya. Kedua, kita biarkan ibunya mulas alami. Kita bilang nggak playing God gitu ya. Memang kalau dia mulus alami, biarkan dia lahir. Tapi kita edukasi dengan baik ibunya bahwa sampai saat ini nggak ada survivor untuk anencefali. Itu, Dok. Nah, pertimbangannya tentu banyak ya. Kalau saya selalu bilang plus minus kita tetap tawarkan ke pasien, Dok, selalu. Ya misalnya kalau kita terminasi atau kita hentikan kehamilan 12 minggu, tentunya trauma di vagina atau jalan lahir lebih kecil. Ya kan, lebih dikit. Sedangkan kalau dia 39 minggu misalnya, mulus alami keluar, anencefali, jangan-jangan robek perineum, bener ya? Iya, kita menyebabkan trauma pada ibu, ya. Belum lagi kalau kita lihat dari lahir 1 jam 2 jam meninggal. Jadi trauma ke ibunya secara fisik iya, trauma mental iya. Gitu. Jadi banyak faktor sih, Dok, kalau ini sangat dinamis ya. Tentunya pendampingan psikologi penting, pendampingan keluarga penting, dan kita sebagai DPJP penanggung jawab wajib round table nih, Dok, kayak gini kita ngomong. Jadi keluarganya di depan dengan assessment segalanya, apa yang mau dilakukan gitu. Kita hanya nawarin, Dok. Oh, bisa, B bisa, C bisa. Mau apa gitu. Kembali lagi nanti orang tua yang memutuskan. Tentu. Iya. Tapi terminasi tadi banyak nih faktornya, dari maternal sama dari bayinya, janinnya sendiri. Nah, tapi kalau aturan hukum sendiri, Dok, untuk terminasi kehamilan nih sebenarnya gimana? Nah, di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi undang-undang ini kita ada yang ngatur, Dok. Ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ya, itu mengatur mengenai terminasi atau aborsi pada kasus-kasus tertentu ya. Tentunya disebutkan dalam pasal pertama, aborsi atau menggugurkan kehamilan tidak boleh dilakukan apapun. Itu adalah pidana. Itu dulu, Dok. Pidana ya. Maksud saya tanpa indikasi. Iya. Ya, contoh misalnya hamil luar nikah. Kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan remaja. Ya, kehamilan remaja. Yang tidak menikah, tahu-tahu datang ke kita menggugurkan, tapi ibunya sehat, bayinya kita periksa sehat, nggak boleh. Pidana itu? Pidana. Yang menolong dipidana, yang pelakunya si ibunya pidana, yang membantu juga pidana, jadi berlapis. Itu dulu ya, ditekanin dulu, Dok. Jadi itu nggak boleh. Nah, tapi ada beberapa kasus yang diperbolehkan oleh negara. Ya, lalu kita balik lagi ke maternal dan janin. Ya, yang pertama disebutkan bahwa ada kegawat daruratan medis. Ya, kegawat daruratan medis itu bisa ibu, bisa janin. Seperti tadi kita udah bahas. Buat ibu tuh apa? Contohnya tadi membahayakan ibu apa sih? Kanker, ya, jantung yang perburukan, preeklamsi, ya, gitu. Nah, kalau misalnya janin, ya tadi cacat yang tidak bisa ditolong. Contohnya sampai saat ini anencefali belum bisa, trisomi 18, trisomi 13. Tapi kasus-kasus tertentu, misalnya Down syndrome, ya, trisomi 21, seperti kasus hidrosefalus. Nah, inilah celah-celah ini bisa ada ya, Dok. Karena kita tahu bahwa sebenarnya hidrosefalus sama Down syndrome dia tidak meninggal bayinya. Setelah dilahirkan tidak meninggal. Kecuali Down syndrome dengan sakit jantung ya. Maksudnya Down syndrome dengan penyakit misalnya HLHS, hipoplasia jantung kiri janin. Nah, itu janin keluarnya memang kurang baik. Saya nggak ngomong ya ada komorbid, tapi misalnya Down syndrome saja, ya, atau enggak hidrosefalus saja, gitu ya. Itu kan sebenarnya secara statistik, secara kita lihat prognosis ke depan, dia bisa hidup. Ya, hidup atau enggak? Ya, hidup. Tapi fungsionalitasnya gimana? Kita nggak tahu. Perkembangan anak ini ke depan gimana? Itu tanda tanya. Tapi kita tahu, ini lahir, dia bisa nafas sendiri, bisa detak jantung sendiri. Ya, kalau kasus-kasus kayak gini, ya abu-abu. Balik lagi, kalau kita lihat secara janin,
tentu kalau secara janin kita bilang ini masih bisa hidup kok, nggak terminasi. Tapi kok kasus tadi terminasi, tentu banyak faktor ya. Nah, karena kegawat daruratan medis pada ibu yang nggak disebutkan adalah kegawat daruratan mental. Jadi psikis ibu ketika dia melahirkan bayi yang tidak bisa berkembang bagaimana, gitu. Nah, kalau memang bisa trauma ke ibu, ya mungkin kita bisa pertimbangan terminasi. Karena kita tahu nih secara statistik ya, tadi seperti yang di video, yang di foto, ada tuh ketebalan korteks, ya. Ketebalan korteks mental thickness tuh ya, CMT. Ya, di sana disebutkan 3,1. Biasanya kalau udah menyentuh angka 3 itu udah tipis sekali. Artinya perkembangan anak ini ke depan akan sangat terhambat. Gitu ya. Kurang bagus prognosisnya. Mungkin dengan pertimbangan itu, kan beliau ahli ya tentunya ya. Ahli nih, pasti pengalaman beliau-beliau ini dapat hidrocephalus nggak cuma satu. Udah ratusan. Banyak, ratusan, jutaan. Dan pasti beliau-beliau ini sudah tahu nih, ke depannya ini bisa baik, ini tidak. Ini bisa vivision ya. Vivision itu artinya dikasih saluran ya dari kepala ke perut janin ya. Itu salah satu upaya untuk mengurangi tekanan otak. Tapi ada yang kalau di vivision pun kalau korteksnya udah tipis mau jadi apa? Terkeper doang di ranjang. Karena fungsi dia bergerak, fungsi dia mengerti bahasa terganggu. That's why ibunya bisa terganggu secara psikis kan. Nah, tapi tentunya ini pasti ada pertimbangan. Saya yakin prosesnya panjang. Iya. Tadi ya kan kalau di video cuma 6 foto kan. Iya. Kalau asli mungkin 30-40 tuh. Prosesnya di foto kalau dia mau dokumentasi. Karena tadi kan panjang kan dari mulai yang bisa menentukan kayak kasus gitu, round table tadi yang dokter bilang. Pasti. Ngobrolnya sama siapa aja tuh dok kalau kayak gitu? Konsulnya kalau kita berjenjang nih pasti. Ya, kalau dulu tempat saya sekolah dok kayak gini, ada kasus kayak gini, kita bahkan memanggil komite etik dan kita bikin. Zaman saya kan COVID ya, masih Zoom. Pasti kita objin. Kemudian kita ahlinya. Kalau kita objin biasa, kita pasti minta ahli feto maternal. Konfirmasi, bener nggak USG ini apa? Bener nggak? Misalnya saya temuin hidrocephalus. Saya nggak boleh langsung hidrocephalus dok. Kalau ada ahlinya lagi, kita harus rujuk. Kecuali saya di daerah yang pulau, cuma objin sendiri. Ya udah, hidrocephalus it's okay, mau apa lagi. Tapi kalau ada ahlinya, kita harus refer. Benar nggak USG kita nih hidrocephalus? Konsultasi gitu. hasil Konsultasi USG, kita refer. Kalau yang lebih ahli bilang, oh ini hidrocephalus, ya dari kita pertimbangan dari objin di divisi objin bilang ini kayaknya harus terminasi. Tentu kita langsung kita lapor dulu sih ke komite etik. Itu komite etik yang menjadwalkan, betul. Komite etik tuh setiap rumah sakit wajib punya. Jadi dia akan merencanakan. Dia panggil anak, bagian anak. Dia mungkin bagian bedah anak. Atau bedah saraf ya, kasus hidrocephalus ya. Kemudian dari psikolog, psikiater. Psikolog ini atau psikiater harus mengakses ibu ini juga. Bagaimana kan kondisi dia terhadap ini, si kehamilan ini yang tidak bisa dilanjutkan atau kedepannya prognosisnya buruk gitu dok. Nah, jadi dari anak bilang gini, ya hari ini sampai saat ini tidak ada survivor ya, gitu misalnya dari anak ya. Atau nggak dari rumah sakit, kita tipe C, kita nggak bisa menanganin ini. Kalau mau lahir nggak bisa di sini, kita harus dirujuk tipe A. Ya, tidak ada survivor misalnya tipe C atau tipe B. Kan kita nggak tahu rumah sakitnya. Itu bahan pertimbangan dok. Buat ini dilahirkan atau diteruskan. Gitu. Berjenjang dan cukup panjang. Memakan waktu, selain memakan waktu, memakan mentality core. Aduh. Tapi ini penasaran juga sih. Pasti gue sehat nih, geng sehat nih, penasaran juga. Gimana sih dok caranya mencegah nih supaya kita tahu nih, ini mungkin moms ya yang lagi hamil, kita tahu nih kondisi janin kita lagi ada masalah kah atau enggak. Karena kan kalau hamil, kontrol setiap bulan, ya datang aja gitu. Apa sih yang perlu di-aware-kan gitu sama moms buat ke SPOG? SPOG kan? Kita ngomong untuk kehamilan seluruhnya atau kehamilan spesifik seperti ini dok? Kehamilan seluruhnya boleh, next nih kehamilan spesifik. Spesifik ya, kehamilan anatomi ya. Kalau kehamilan yang bisa kita lakukan nih, tentu kita ngomong kalau mau hamil sehat, dari prakonsepsi. Ya, kalau kita sering live TikTok gitu ya. Ini pertanyaan paling sering nih. So, saya ada kelainan jantung. Yang pertama, kedua harus ngapain gitu ya. Memang untuk kehamilan apapun harus planning dengan baik pada saat prakonsepsi. Prakonsepsi itu kapan kita tarik ulur sebelum hamil? Itu 3 bulan. Ya, jadi ibu-ibu di sini yang mau hamil, ya, yang mau nikah, tolong persiapkan 3 bulan sebelumnya. Nah, apa aja yang dipersiapkan? 1, gaya hidup nggak akan berubah dok. Saya yakin seluruh dokter di manapun pasti gaya hidup dulu. Ya kan? Betul. Gaya hidupnya diperbaiki dulu. Dengan apa? Hindari yang oksidan tinggi. Contohnya gula-gula, tepung, tertampar ya, processed food, ya itu hindari. Ya. Kedua, olahraga.
Tetap ya, tetap. Tetap bergerak. Ketiga, suplementasi atau mikronutrien harus bagus dok. Ya, kalau kita mau nanam tanaman, apa yang kita lakukan? Gemburkan tanah, pilih bibit yang unggul, baru jadi tanaman yang unggul. Sama. Kalau wanita tuh tanahnya, yang prianya benihnya. Jadi dua-duanya harus diakses dok. Dua-duanya harus melakukan itu bareng-bareng. Ya, tidak ada namanya persiapan konsepsi hanya wanita saja. Harus atau bersama. pria saja. Ya itu persen juga tuh, karena kita ketemu di klinik banyak banget, 90% bahkan promil hanya datang si perempuan. Oh salah. Ya Tetor. ampun, geng sehat, Geng sehat ya, jangan tetor. please. Nggak boleh, jadi harus dua-duanya datang, kita konsul dua-duanya. Ya. Oke, itu dari prakonsepsi. Suplementasi apa sih yang penting? Apa tuh? Nah, tentunya mikronutrien dong. Mikronutrien itu penting ya, seperti apa? Misalnya si ibunya folat, vitamin E, vitamin C, ya, zinc, misalnya kadang perlu CoQ10 ya, atau vitamin D yang paling sering. Jadi kualitas ovariumnya harus baik. Bagus. Oke. Si suami pun sama. Kalau emang mau menikah dan mau punya anak, tolong hentikan rokok. Betul dok? Betul, setuju. Iya. Jadi rokok itu adalah oksidan yang paling merusak sperma. Termasuk rokok elektrik? Ya apapun itu. Termasuk kita nih, yang laki-laki lebih sering keluar untuk motor misalnya. Itu asap adalah oksidan. Pakailah masker yang baik ya. Jadi itu dulu dok persiapan. Nah setelah menikah yang punya anak, nah kita mau bilang mau nikah ya, tentunya kita balik lagi step mundur lagi. Tolong ibu-ibu di sini, pasangannya lagi nonton, kalau mau merencanakan hamil dan mau mengurangi resiko kecacatan, tolong punya anak di bawah 35 tahun. Ya karena di atas 35 tahun resiko cacat udah emang lebih tinggi apapun caranya. Karena kualitas ovarium turun. Kualitas sperma turun. Ya, jadi di bawah 35. Ini kan kiat-kiat ya, mencegah kan dok? Kiat-kiat. Jadi kalau memang udah semi-semi 35 dan mau merencanakan punya anak, segerakan. Gas yang sehat. Gitu ya. Karena beban di atas 35, risiko cacat meningkat. Gitu. Kemudian, kalau misalnya udah hamil, tentu mikronutrien gaya hidup nggak berubah ya. Kan kita udah step back. Jangan, terus, jangan udah hamil berhenti. Salah. Biasanya udah hamil apa coba dok? Rebahan time. Iya. Tapi kan kalau time 1 kadang memang susah ya. Mual muntah, mood swing, ya kan pusing, setiap hari masuk angin. Gitu. Benar. Tapi ternyata harus tetap jalan ya. Harus ya. Makan juga wajib yang bagus. Okay. Dan yang paling penting ibu-ibu, USG itu wajib rutin ya. Kalau memang ragu atau apa, ibu-ibu boleh konsul veto maternal atau ke USG veto di 20 sampai 24 minggu dok. 5 sampai 6 bulan. Itu jendela paling baik untuk melihat organ secara keseluruhan. Ya, dari ketubannya, kepala, mata, lensa, tulang hidung, apa namanya, peletnya, palatum ya. Kemudian jantung, rongga jantung ya. Itu semua terlihat dengan jelas di jendela itu. Ya, kalau kita objek ketemu, ibu ini udah veto, kita lebih tenang. Yang ahlinya udah lihat, gitu kan. Gitu. Tapi kalau enggak, misalnya ibu nggak ada veto atau apa, rutinlah USG bu, ya terutama di 20 sampai 24 minggu dok. Itu jendela kita bilang anatomical scanning. Ya, kalau saya juga melakukan dari ujung kepala, mata, lensanya kita lihat kadang ada katarak kongenital. Ya kan, toxoplasma, bisa tulang hidung yang hipoplasi, ya, palatumnya kita lihat, ada nggak sumbing. Ya kan? Kemudian dari rongga jantung, ada nggak kebentuk lambungnya, ususnya, kakinya, panjang kaki, semua kita lihat tuh dok, jarinya 5 nggak. Ya, kakinya sudut 90 nggak? Kalau nggak 90 kadang bisa citas tali pesokinovarus yang kakinya begini nih. Ke dalam. Ya, gitu ya. Nah, itu semua kesaring di time 2. Oh, saya lupa. Sebelum time 2, time 1 ya, dok, 11 minggu sampai 14 minggu. Hanya di rentang itu saja. 11 sampai 14 kita bisa lihat NT. Nuchal translucency. Nuchal translucency atau nasal bone ya. Itu shock marker di mana kita bisa tahu ini kira-kira janinnya kenapa-napa nggak. Kira-kira gitu. Ada kecacatan nggak, dari situ udah bisa sebetulnya? Iya, bisa. Kalau kita di 11 minggu, 14 minggu ada shock marker itu, jawabannya kita tes yang lebih tinggi dok. Entah NIPT, ya NIPT atau nggak kita ambil sampel, entah dari amnionnya atau dari cori filialisnya, tergantung usia hamil. Ya, yang paling gampang sih darah ibu. Diambil NIPT ya, kita lihat kromosomnya ada masalah nggak. Gitu. Itu sih dok langkah-langkah yang kita bisa lakukan supaya nggak kejadian seperti ini. Kalau udah lebih di atas, tadi 20 sampai 24 minggu kan? Yes. Kalau udah di atas 24 minggu? Di atas 24 minggu bukannya bilang nggak bisa, tetap. Tetap harus. Tapi kadang kesulitan dok.
Karena tulang itu semakin padat. Semakin terbentuk. Jadi tulang itu semakin padat, kan gelombang USG kan gelombang suara. Jadi dokter pernah lihat nggak kalau kita tempelin USG di tulang, dia tuh kalau tulang kayak kita dewasa udah compact, dia akan hitam di bawah. Iya. Sedangkan kalau janin di bawah 24 minggu, dia optimal. Kenapa? Ketika kita tempel USG-nya, kena tulang janin, dia belum compact. Organ di dalamnya masih kelihatan. Oh, terlihat ya. Lebih jelas. Iya. Gitu. Jadi kenapa janinnya di situ? Ya janinnya nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Kalau dia tengkurap misalnya, kita bisa goyang-goyangin, dia bisa ngangkat lagi, bisa telentang lagi gitu. Jadi ya itulah dok. Oke. Banyak yang dipelajari ya. Banyak banget. Ini sebenarnya saya sekaligus refreshing lagi nih ilmu Refreshing saya ya? yang udah kandas ini sepertinya. Tapi mungkin balik lagi ya dok ya. Terminasi kehamilan itu keputusan yang panjang, nggak cuma dari ibu aja yang memutuskan bahwa saya mau aborsi aja, atau misalnya contoh ya, saya udah nggak mau hamil gitu. Bukan dari keputusan itu aja. Perlu peran penting dari profesional medis. Perlu peran penting dari fasilitas kesehatan juga. Jadi tidak bisa sembarang. Setuju dok? Setuju. Iya. Dok, ngomongin USG nih. Kalau di daerah terpencil kan nggak semua daerah punya USG atau veto yang tadi dokter bilang. Itu gimana ya dok ya? Nah itulah kesulitan dok. Iya. Itu seperti gimana caranya tahu lampu merah, hijau, kuning tanpa pakai mata dok? Gimana dok? Bisa nggak dok? Gimana ya? Sulit ya? Sulit ya? Sulit kalau misalnya cuma kedengaran doang. Tinong jalan. Tapi kalau kita tahu ini merah atau kuning, kita nggak tahu. Iya. Jawabannya sama dok. Jadi menurut saya kalau yang sekarang nih di era 2025, ini USG udah disebarkan nih, ya kan? USG dokter umum udah dilakukan secara masif. Betul. Ya, itu keputusan dari kolegium kita dok, mengajarkan dokter umum untuk USG dasar terbatas obstetrik. Ya tujuannya untuk screening yang kayak gini-gini. Tapi memang kalau ya kayak bocor jantung, ginjalnya ada atau enggak, ya matanya kata itu sangat spesialistik gitu ya. Tapi minimal kalau misalnya hidrosefalus seperti kasus itu sangat tampak dok. USG ini nggak usah yang gimana canggih. Ya kalau udah seperti ini, kecuali dia hanya ventriculomegali. Jadi sebelum hidrosefalus itu pembesaran ventrikel saja dok, ventriculomegali. Nah kadang mungkin itu agak sulit. Tapi kalau udah hidrosefalus yang kelihatan kayak gitu tadi, itu udah jelas. Kayaknya USG dokter umum, dokter tempel tok, ini kayaknya nggak normal ya rujuk. Pasti gitu instingnya dok. Jadi tetap harus dilakukan. Harus dilakukan. Betul. Mau tidak mau namanya hamil di era 2025 kayaknya harus USG. Betul. Nah pertanyaannya kalau nggak ada veto gimana? Iya. Benar ya? Saya sulit ngomong, tapi harusnya objinnya tetap bisa screening dok. Karena kami memang diajarkan. Memang tidak detail seperti veto, tapi kita screening ya setidaknya kayak tadi saya bilang, ini kayaknya ventrikelnya gede deh, ini kayaknya ginjalnya nggak ada deh, jantungnya ada atrial septal defect atau ventricular septal defect gitu ya, kita bisa lihat, minimal tahu, kita tahu sense ini kayaknya ada yang something wrong, kita rujuk, ya kalau memang nggak ada veto kita akan rujuk ke ada veto. Gimana lagi? Iya betul. Benar ya? Betul. Jadi memang harus dilakukan dan nanti pasti kalau misalnya dari dokter umum melihat ada kelainan pasti dirujuk juga. Pasti. Dan harus dilakukan juga sama geng sehat. Kalau dokter umum udah bilang rujuk aja ya, ikutin deh. Rujuk. Betul. Kadang suka orang Indonesia suka bingung nih dok. Aduh, dirujuk deg-degan dok ya? Bawaannya. Tapi memang itu harus dilakukan. Dirujuk. Nah saya kasih tahu nih yang takut dirujuk ya. Sebenarnya puskesmas nggak boleh banyak merujuk, benar nggak dok? Benar. Jadi angka performance puskesmas atau vaskes tingkat 1 itu semakin baik dirujuk makin jelek. Jadi kalau ibu-ibu udah dibilang rujuk, artinya itu emang harus dirujuk. Jangan bandel. Iya. Nah itu aja. Betul. Itu ya cara mencegah. Jadi buat kita tahu nih bayi saya kenapa-napa ya harus aware. Makanya saya selalu bikin video itu tujuannya mencerdaskan. Gitu. Jadi ibu-ibu tuh harus tahu dia tuh hamil tuh 2 nyawa loh. Ya kan. Bahkan indikator keberhasilan sebuah negara tuh dari kematian ibu dan janin. Jadi peran kita sebagai dokter dok dalam edukasi penting. Walaupun tiap hari di live tanya sama, kayak kemarin ditanya ngomong lagi ya kita nggak bosan. Gitu. Kita nggak akan bosan buat ngingetin pentingnya periksa. Pentingnya tahu tensi. Kalau dengar kata edukasi kan kayak kecil ya, tapi meaning a lot ya dok ya, besar gitu artinya. 5-star dokter salah satunya edukator. Jadi mau subspesialis SP3 pun ya kalau ada. Subspesialis tetap namanya dokter adalah
Edukator. Gitu. Betul. Apalagi di era preventif, Dok. Betul, setuju Gitu. banget. Nah, kita masuk nih, Dok, ke segmen selanjutnya. Ini segmen paling menarik sebetulnya. Namanya Party Pertanyaan Titipan. Oke, siap, Dok? Siap. Jadi, geng sehatnya udah mengajukan beberapa pertanyaan. Ini salah satunya. Jadi, ada perempuan yang jadi korban pelecehan dan akhirnya hamil. Ibunya trauma berat nih, Dok. Jadi takut nggak maksimal, akhirnya minta, saya boleh nggak sih, Dok, digugurin aja deh. Nah, ini gimana nih, Dok? Oke. Kalau kasus perkosaan dan hamil, kita juga pas sekolah sering dapat ya. Bukannya nggak dapat, sering. Biasanya kalau kasus perkosaan itu yang membawa ke kita itu harus dari polisi dulu, Dok. Bahwa ini harus ada laporan dulu dari polisi. Sifatnya visum, et repertum, dan sifatnya adalah tertulis secara hukum, minta diperiksa apakah hamil atau tidak. Itu dulu. Kedua, tentunya datangnya ke kita periksa, kita bawa komite medik. Ya, balik lagi ke undang-undang kita yang tadi sudah sebut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa salah satu indikasi ibu, ya tadi ini kita belum ngomong, adalah perkosaan. Ya, itu boleh digugurkan asal di bawah 6 minggu, Dok. Asal di bawah 6 minggu. 6 minggu dari HPAT, dari hari terakhir. Iya. Dan mungkin kita konfirmasi dengan USG. Ya, gitu. Nah, nanti kalau kita di bawah 6 minggu nih, secara undang-undang approve. Dari hukum udah jelas, udah ada surat polisi yang minta. Etik udah setuju. Ya, kita gugurkan. Berarti nggak bisa dong tiba-tiba, Dok, saya hamil di hasil perkosaan, datang sendiri nggak bawa polisi, itu nggak bisa. Nggak bisa, harus bawa polisi. Nah, kalau seringnya, Dok, ya, seringnya nggak cuma lagi hamil, Dok. Seringnya adalah habis diperkosa datang, belum hamil. Gimana tuh kira-kira? Nah, kira-kira kita bisa ngapain gitu ya? Kita kasih kontrasepsi darurat, gitu. Entah kita kasih progesteron, atau kita IUD, Dok. IUD langsung kita masukin, itu bisa mencegah implantasi. Gitu. Jadi banyak cara, Dok. Karena banyak yang perkosa tadi pagi, malamnya nggak langsung hamil kan? Iya, betul. Biasanya kan datangnya nggak langsung gitu. Nah, kita kasih kontak. Jadi memang kalau ada korban pelecehan jangan ditunggu-tunggu ya, karena rentang untuk kita bergerak di menggugurkan tuh nggak banyak, sempit. Gitu. Nah, party kedua nih, Dok. Dok, anak saya udah 4. Ini nih, ternyata saya kebobolan. Kayaknya ini cukup sering nih, menarik nih. Sementara rumah tangga sudah penuh, ekonomi juga nggak baik-baik aja. Boleh nggak digugurin, Dok? Oke. Balik lagi, boleh nggak boleh, kita pakai acuan, Dok, ya. Acuan kita kan undang-undang negara Indonesia. Sayangnya di Indonesia ini belum memperbolehkan menggugurkan tanpa di luar yang kita udah bahas tadi, Dok. Kalau kita bahas dari kasus dokter nih, anak keempat misalnya, ibunya sehat, bayinya sehat, jawabannya nggak boleh digugurkan. Gitu. Mau gimana pun ya figure out caranya, ya paling pendampingan aja, Dok, yang bisa kita kerjakan, Dok. Gitu. Tapi kalau memang menggugurkan, kalau tidak ada indikasi medis, ibu tidak ada indikasi medis janin, kayaknya tidak bisa. Lanjutkan saja, geng sehat. Karena katanya banyak anak, banyak rezeki, Dok. Kayaknya 40 tahun lalu tuh, Dok. Oh, itu 40 tahun yang lalu ya. Kita satu anak aja udah ngaku nih. Iya, bener. Pentingnya KB. Baik lagi. Bukan kita nggak bilang nggak boleh hamil, boleh, tapi jarak dan berjarak kan? Berjarak dan direncanakan, Dok. Kalau mau 2, atau misalnya kayak kasus tadi mau 3 atau 4, ya jangan nggak KB dong. Harus KB. Oke. Kalau namanya suami istri berhubungan pasti. Tapi bagaimana cara mencegah kehamilan itu dipikirkan gitu. Akses KB kan udah masif. Iya, mudah sekarang. Oke, sip. Gitu. Nah, ini pertanyaan titipan terakhir, Dok. Janin saya terdeteksi Down syndrome di kehamilan 12 minggu. Secara etik dan legal, apakah boleh memilih untuk tidak meneruskan kehamilan? Secara etik dan legal nih. Oke. Balik lagi. Balik lagi undang-undang ya. Down syndrome tidak letal. Ya, Down syndrome hidup. Banyak sekali survivor yang ternyata Down syndrome tuh manusia paling bahagia loh, Dok. Udah baca belum? Oh gitu? Iya, cari bentar. Oh. Down syndrome tuh hidup tuh mereka karena keterbatasannya, tapi mereka bahagia. They are happy. Bahkan banyak kafe di luar negeri yang memperkerjakan Down syndrome. Jadi mereka fungsional bisa. Mereka sangat fungsional. Ya, suruh ngantar makanan, buat teh, buat kopi. Bisa ya? Terima kasir, banyak kafe-kafe di luar. Kayaknya di Indonesia udah ada, Dok. Aku lupa, kemarin sempat lewat di Instagram. Tapi mereka fungsional, jadi jawabannya enggak. Kecuali, ada kecuali, Dok. Down syndrome biasanya ada komorbid lain.
entah jantungnya bermasalah, ya gagal ginjal, misalnya nggak kebentuk ginjalnya, agenesis ginjal itu juga nggak bisa akan letal ke depannya. Ya itu beda kasus. Itu bisa aja kita gugurkan dengan pertimbangan etis ya tentunya, nggak langsung gugurin gitu, nggak akan gue ketemu dokter yang Bu nggak bisa berkembang nih obat gugurin, nggak ya, karena itu pidana Bu ya, gitu. Jadi bila Down syndrome saja tidak disertai dengan comorbid? No. Kecuali biasanya trisomi 13 atau 18, Edwards syndrome atau Turner. 13 18 tidak ada survivor. Paling mentok seminggu ada sih laporan kasus sebulan, tapi ke depan seminggu setelah lahir masih bisa survive. Setelah itu meninggal. Oh, oke. Karena dia cacat yang sangat berat. Cacatnya apa aja nih kalau mungkin boleh di-spill? 18. Oh banyak, dia dari jantung bermasalah, dari otot bermasalah ya, pasti deformitas. Terus matanya juga bermasalah ya. Kemudian biasanya gangguan napas, gangguan otak sih dok, neuromuskular ya. Jadi dia gangguan jantungnya, gangguan napas dia nggak sinkron gitu. Jadi ya dia akan meninggal. Nah, jadi saya ingin lebih tahu lagi nih kalau secara personal life nih dok. Dokter sendiri pernah nggak punya pasien yang dengan kelainan tadi dan akhirnya diterminasi? Pasti punya. Ya, entah kita dari pendidikan atau dari praktek ya. Kalau dari yang pernah saya ketemu paling sering itu anencefali dok. Jadi kayak determinasi dan melewati proses-proses anencefali panjang ya, banyak. Terus kemudian juga pernah dapat namanya tadi HLHS itu ya, jadi kelainan struktur jantung kiri. Ya. Kemudian pernah juga sindrom 18, Turner syndrome, ya, atau enggak body stuck anomali, ya, jadi janinnya tuh nggak kebentuk perutnya, nempel ke dinding plasentanya. Nah itu kan nggak bisa letal, nggak bisa bersurvive, kita sebut kategori letal. Nah jawabannya kita terminasi. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih cara, mungkin pertanyaan selanjutnya gimana ya kita menyampaikan. Benar, kayak dari human to human gimana sih cara nyampeinnya gitu supaya ibu juga, moms juga nggak shock atau gimana, dokter cara nyampeinnya gimana sih dok? Biasanya kalau kita sampaikan sih kita USG dulu ya, biasanya pasti kita USG. Kalau dari USG sih biasanya ibu-ibu punya feeling ya, udah kayak kalau kita diem nggak bawel, serius lama pasti udah deg-degan ya, otomatis ya kita harus ngomong apa adanya dok. Dokter ini kita profesional ya, kita harus ngomong apa adanya, nggak boleh ditutup-tutupi ya. Kalau memang kita ragu, balik lagi kita ragu, kita minta ke yang lebih ahli. Tapi kalau udah confirm nih, ya apa yang bisa terjadi, kita tentu bikin diskusi kasus sulit kita temuin, ya kita temuin ibunya, ngobrol dulu, ibunya bagaimana terhadap kehamilan ini, ya bagaimana keinginan dia terhadap kehamilan ini, gitu dulu. Kemudian kita tanya ke suami atau keluarganya yang lain, bagaimana supportnya, support system. Gitu. Kemudian kita undang lagi etik rumah sakit kita duduk sama kayak gini, kita ngomong, ya. Kemudian kita konsul pasiennya, konsul ke bagian psikiatri atau psikolog, ya bagian anak, kita bikin slide-nya, kita bikin kasusnya, kita utarakan ke bagian anak, gitu ya, atau kasus surgical kayak tadi hidrosefalus, bagian bedah saraf atau bedah anak, kita undang, dan tentunya bagian etik ya tadi ya. Yaudah round discussion kayak gini, kira-kira ini bisa survive nggak? Kalau nggak bisa survive, kita panggil keluarganya biasanya dengan catatan yang sudah kita bikin. Keluarga, orang tuanya mungkin ya, kakek neneknya gitu sekaligus. Kita edukasi bahwa kita sudah bicara ke anak, jawabannya A. Kita sudah bilang ke bedah, jawabannya B. Ya, dari sini kita nggak mampu. Ya pilihannya cuma ibu diterminasi mau, atau misalnya kalau tidak mau, apakah ibu berkenan? Misalnya kita tipe C ya, apa mau dirujuk? Ibu mungkin mau second opinion di rumah tipe yang B, lebih tinggi gitu. Jadi itu sih dok. Prosedurnya untuk konseling berarti banyak ya? Panjang dan pasti pelan-pelan dok. Pelan-pelan ya? Enggak, bukan setiap hari. Hari ini juga harus terminasi? Enggak dok. Iya, panjang, betul. Dan jadi, dijelaskan pasti akan sampai sejelas-jelasnya. Keputusan akan kembali lagi ke parents-nya, ke orang tuanya. Betul. Gitu. Kalau dari dokter sendiri nih, kan kasusnya tadi udah banyak. Sebagai dokter sendiri nih, gimana sih dok perasaannya sebenarnya? Udah pasien mungkin sering datang ke dokter, kontrol ke dokter, ternyata harus berakhir dengan terminasi. Sebagai perasaan dokter sendiri gimana nih dok? Tentunya sedih banget. Ya mau gimana pun namanya manusia ya, apalagi nangis di depan kita ya. Kadang udah mati kita juga, aduh nggak tega. Apalagi yang kasus-kasus promil dok, yang udah menunggu 10 tahun.
terus mendadak nggak berkembang atau cacat seperti ini, udah ketemu dia sampai kenyang ya, kita tentunya sangat prihatin, empati gitu. Tapi beberapa kasus dok, banyak yang saya temui juga kadang beliau-beliau ini, ibu-ibu ini karena anaknya mahal, dia tidak mau diterminasi di usia muda, jadi dia tetap mau membiarkan mulusnya alami, biarkan sealami-alaminya melahirkan. Kemudian kalau memang jalannya ibu anak ini setelah melahirkan meninggal, itu bukan urusan dia lagi. Jadi kita juga harus mengerti itu. Kalau terkadang beberapa orang yang mungkin lebih agamis gitu ya, dia merasa kalau kita terminasi itu seperti playing gas dok. Jadi seperti kayak ini tuh nyawa masih hidup loh di kandungan. Jadi bukan tugas kita dokter atau ibu ini yang nentuin anak ini meninggal hari ini, enggak gitu. Jadi dia biarkan mulai alami lahiran, ya nanti kalau setelah lahir meninggal dia sudah ikhlas. Tapi kalau hidup ya kita nggak tahu kuasa yang di atas gitu ya kan, kita nggak tahu ya, namanya keilmuan ada batas. Kembali gitu. Lagi yang menentukan di atas ya dok. Kembali lagi di atas gitu. Jadi kita undang, kita dengarkan maunya apa, ya kita lakukan gitu. Oke, nggak kerasa dok, udah panjang kita ngobrol dari sisi legal, humanis, mendaging. Tapi mungkin dari dokter sendiri ada nggak sih pesan-pesan untuk geng sehat atau moms di luar sana terkait terminasi kehamilan dan kehamilannya sendiri? Iya, jadi pesannya mungkin ya ibu-ibu yang ini pesan untuk yang mungkin tadi kita bahas yang kehamilan gak diinginkan ya, bahwa saya mau bilang ke ibu-ibu bahwa kehamilan tuh kita dokter kandungan banyak banget ketemu yang infertil, yang susah punya anak. Jadi kalau memang diberkati kehamilan walaupun di luar nikah, tapi tetap syukuri. Betul. Itu rezeki bisa hamil, bisa punya anak, dirawat ya, diskusikan dengan baik dan disayang ya. Tapi buat ibu-ibu juga pesannya juga, kita udah panjang lebar kali tinggi. Tolong pentingnya USG ya dok, pentingnya periksa kehamilan dan kehamilan itu sangat utama dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi ya. Pencegahan apapun itu bu, walaupun ada kelainan misalnya, lebih baik ketahuan di rahim, karena setelah lahiran dokter anaknya siap nolong gitu ya. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan takut dengan fakta kalau dirinya kenapa-napa atau janin kenapa-napa. Justru kita harus berani, kita siapkan tim yang terbaik ya, gitu. Tim yang terbaik untuk lahir bayi ini kita apain? Contoh misalnya dok, bayinya perlu alat bantu nafas, boleh nggak lahiran di puskes? Bisa aja dia lahir normal, nggak akan masalah. Bayinya bagus, plasentanya nutupin jalan lahir gitu ya, ketubannya cukup, bisa lahir normal. Tapi apakah lahir normal bayinya nangis? Enggak kan? Bayinya mungkin butuh pertolongan langsung. Itu ya, jadi kadang kita merujuk atau apa, persiapan nggak hanya ibu, janin ini yang kita persiapkan. Lahir, ibu dan janin sehat. Thank you Dr. Andrew, sangat insightful dan daging banget. Dan semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi refleksi dan tidak memicu lagi kontroversi ya dok ya. Terima kasih juga untuk geng sehat dan mom semua. Sampai jumpa di ngoprek selanjutnya. Dadah. Dadah.